Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar gembira buat rekan-rekan semua yang akan mendaftar menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kabar gembiranya di mana peserta yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, alhamdulillah menjadi memenuhi syarat, teman-teman ya. Alhamdulillah. Artinya sanggahan mereka itu diterima. Alhamdulillah ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat teman-teman yang sebelumnya dinyatakan MS ya, berubah menjadi TMS. Nah, tenang saja karena teman-teman akan diberikan waktu untuk melakukan sanggahan. Melakukan sanggahan kapan waktunya? Silahkan disimak videonya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Oke, di sini kita dapatkan salah satunya teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang admin dapatkan. Di sini salah satunya pengumuman dari daerah Kabupaten Gorontalo. Oke, teman-teman ya. Di sini jelas sekali tentang hasil seleksi administrasi pasca masa sanggah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2024. Oke, kita lihat sehubungan dengan pengumuman nomor 05 sekian tanggal 19 September tentang hasil seleksi administrasi pra masa sanggah atau yang sebelumnya ya, PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dengan mempertimbangkan sanggahan pelamar yang tidak memenuhi syarat melalui sistem seleksi CASN, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pelamar TMS melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 hari ya, yaitu 20 sampai 22 September. Nah, panitia dari seleksi CPNS telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar dan mendapatkan bahwa, nah ini teman-teman ya, sebanyak 38 pelamar menjadi memenuhi syarat. Alhamdulillah teman-teman ya. Sebelumnya dia dinyatakan TMS berubah menjadi memenuhi syarat. Nah, peserta yang nomor registrasi, nomor peserta dan namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti SKD. Bagi peserta sebagaimana dimaksud pada poin 3, wajib mencetak kartu tanda peserta ujian dengan menggunakan jenis kertas buffalo berwarna putih. Kartu tanda peserta ujian dapat dicetak melalui portal SSCSN masing-masing. Dan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, apabila ditemukan memberikan keterangan atau data yang tidak benar, nah ini bisa digugurkan malahan teman-teman ya. Oke, untuk pengumuman mengenai pelaksanaan SKD dan informasi lebih lanjut mengenai seleksi calon aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat diakses melalui bkpsdm.gorontalo.kap.go.id. Nah, ini teman-teman ya, alhamdulillah ini dikeluarkan suratnya 24 September, namun terpublikasi per hari ini ya, semalam ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah ini ada nomor registrasi, daftar nama peserta lulus seleksi administrasi pra masa sanggah seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah, ini ya, jadi lulus seleksi administrasi pasca mungkin ya maksudnya. Oke, di sini ada nama yang pastinya nama sesuai KTP ya. Oke, nah ini banyak sekali rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dari pemerintah Kabupaten Gorontalo, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat jumlahnya ada 3.816 dan yang sebelumnya TMS menjadi MS ada 38 peserta. Nah, kita lanjut lagi ke instansi yang lain teman-teman ya. Nah, selanjutnya penetapan hasil sanggah seleksi administrasi yang tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat penerimaan CPNS ya. Oke, kita lihat di sini ini formasi atau jabatannya, jumlah yang melakukan sanggah. Nah, di sini sedikit admin jelaskan. Nah, teman-teman, misalnya untuk formasi Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama, di sini yang melakukan sanggah ada 39 orang, tapi yang diterima sanggahannya 18 dan yang ditolak ada 21. Sedangkan untuk yang analisis kebencanaan ahli pertama tidak ada yang diterima
sanggahannya. Teman-temannya tidak ada yang diterima. Di sini total sanggahan yang diterima kita bisa lihat apakah jumlahnya ada. Ini sudah di angka seratusan ya. Nah, ini ada yang diterima sanggahannya 181. Jadi perubahan status yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, nama-nama terlampir pada lampiran kedua. Nah, ini. Jadi yang tidak memenuhi syarat, yang memenuhi syarat menjadi TMS. Nah, ini ada nama-namanya. Nah, di sini pertama kita diperlihatkan terkait formasinya. Misalnya polisi kehutanan ahli pertama, ada 1 orang yang MS menjadi TMS. Pengawas ketenaga kerjaan ahli pertama ada 1, dan totalnya ada 13. Jadi untuk daerah NTT ya. Nah, ada 13 orang yang MS menjadi TMS. Nah, di sini diinformasikan. Nah, ini nih yang admin tadi sampaikan di awal, bahwa bagi pelamar yang mengalami perubahan status MS menjadi TMS dapat melakukan sanggah pada laman sscisn.bkn.go.id pada tanggal 26 September. Jadi mulai besok teman-teman ya, siap-siap. Mulai besok teman-teman bisa melakukan sanggah. Mulai tanggal 26 September 2024 pukul 00. Oh, berarti sebentar teman-teman ya. Jadi mulai sebentar malam pukul 00 ya. Pukul 00 sampai dengan pukul 23 besok malamnya itu akan berakhir. Jadi teman-teman manfaatkan waktu sebentar malam sampai besok ya, untuk teman-teman yang dinyatakan MS dan berubah status menjadi TMS. Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS lingkup pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 dapat dilihat melalui website. Nah, teman-teman bisa cek kembali melalui website bkdnttprop.go.id. Nah, ini hasil Sanggah Seleksi Administrasi Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini hasil sanggahnya. Ini ada statusnya jelas ya, diterima dan statusnya memenuhi syarat. Oke teman-teman ya. Nah, ini adalah teman-teman yang dinyatakan memenuhi syarat setelah diterima. Dan ini ada nama-nama yang ditolak sanggahannya. Oke, kita lihat. Oke, ini mulai di nomor urut 21 ya. Adiatama Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama. Nah, ini ditolak teman-teman, ditolak sanggahannya. Jadi buat teman-teman yang menerima pemberitahuan sebelumnya MS menjadi TMS, silahkan melakukan sanggah, admin kembali tekankan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini buat teman-teman honorer terkait info terbaru PP Manajemen ASN. Honorer wajib tahu. Oke, kita coba cek teman-teman ya. Berikut ini kabar terbaru pembahasan RPP Manajemen ASN yang dinantikan jutaan honorer. Menpan RB pada 23 Juli mengatakan pembahasan RPP Manajemen ASN menuju titik akhir. 23 Juli atau 23 September sebenarnya. Saat itu Aswaranas mengatakan rangkaian pembahasan substansi dalam RPP Manajemen ASN sudah dilakukan oleh panitia antar kementerian atau lembaga penyusunan RPP Manajemen ASN. Nah, draft RPP Manajemen ASN hasil uji publik sudah difinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Nah, selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden dan PP diundangkan. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan pada 28 Agustus, Aswaranas juga sempat menyinggung substansi RPP Manajemen ASN. Ini pada saat rapat dalam kaitannya dengan masalah pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu atau part-time. Khusus pengadaan ASN, Menteri Anas menyebutkan 3 hal, yakni fleksibilitas pengadaan, penyelesaian honorer, K2 dan honorer, serta pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, saat itu Menteri Anas juga menyampaikan permohonan maaf karena PP Manajemen ASN belum bisa diterbitkan. Itu pada tanggal 28. Dia lantas membeberkan sejumlah hal yang menyebabkan pembahasan RPP Manajemen ASN molor dari target yang telah ditentukan, yakni yang harusnya terbit pada April teman-teman ya, tapi molor.
Antara lain karena banyaknya katanya substansi yang diatur dalam RPP tersebut. Aswar Anas mengungkapkan bahwa substansi masalah yang diatur RPP manajemen ASN cukup kompleks. Ada 22 substansi. Dikatakan juga bahwa transformasi manajemen ASN juga membutuhkan kajian yang mendalam berkaitan risiko kemungkinan bakal muncul. Nah, mengawali kalimat dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung langsung menyampaikan kalimat menohok, menyinggung masalah penyelesaian honorer berkaitan dengan RPP manajemen ASN. Doli Kurnia mengungkapkan kejengkelannya atas lambatnya penyusunan PP turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, diketahui PP manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga pekan ketiga Agustus belum juga diterbitkan, alias molor dari waktu yang ditetapkan, yaitu April. Sudah lama sekali ini. Mestinya April. Saya nggak tahu siapa di antara kita yang melanggar undang-undang. Wah, ini sudah nada-nada jengkel semuanya. Doli meminta Menteri Anas menjelaskan mengapa PP manajemen ASN tidak kunjung terbit. Jelaskan mengapa ini. Amanat undang-undang mestinya 30 April. Sekarang sudah Agustus. Doli pada kesempatan tersebut juga menilai aturan penyelesaian honorer tidak tegas. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ini Komisi 2 betul-betul berusaha keras untuk teman-teman ya. Nah, semula ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi ASN akan dituangkan dalam Undang-Undang ASN. Lantas diturunkan lagi, berubah akan dituangkan dalam PP manajemen ASN. Lantas diturunkan lagi ke peraturan menteri. Lama-lama urusan non-ASN ini ke laut. Enggak paham saya, seperti apa penyelesaian honorer ini sambungnya. Nah, jadi ini pada saat rapat Pak siapa lagi namanya? Pak Doli Kurnia, Ahmad Doli Kurnia betul-betul keras teman-teman menyampaikan hal tersebut. Sementara beberapa hari lalu, anggota Komisi 2 DPR RI mengabarkan bahwa RPP manajemen ASN tidak lama lagi disahkan menjadi PP. Komisi 2 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan draftnya dan tinggal diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan menjadi PP manajemen ASN. Nah, ini informasi terakhirnya teman-teman ya. Kabar terbaru ternyata RPP manajemen ASN masih di tingkat pembahasan. Menteri Aswar Anas memimpin rapat pimpinan membahas RPP manajemen ASN pada hari Jumat 20 September. Nah, ini yang terbaru. Dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, rapat membahas RPP manajemen ASN dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Pan RB, yaitu Rini Widiantini, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, yaitu Bapak Abah. Nah, dan beberapa pejabat pimpinan baik dari Kemenpan RB dan lainnya teman-teman ya. Jadi terkait RPP manajemen ASN ini juga membuat Komisi 2 DPR RI naik utang teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah informasi terkait RPP manajemen ASN hari ini, dan juga informasi terkait teman-teman yang TMS menjadi MS dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.